Pagi ini kita berbicara tentang amanat agung. Kalau berbicara tentang amanat agung, saudara pasti ingat ayatnya, ya. Ingat ayatnya? Amanat agung itu selalu berkaitan dengan Matius pasal 28. Kalau saudara baca bisa mulai dari ayat 16 sampai yang ke-20. Tapi kali ini saya akan baca mulai dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Jadi kalau bicara dari ayat yang ke-16, di sini dikatakan, ini saya baca lengkap aja ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tema ini adalah tema yang dimana gereja kalau berbicara tentang misi itu selalu kaitannya dengan konteks ini, konteks pemberitaan firman Tuhan kepada seluruh bangsa, dan itu diamanatkan kepada murid-muridnya. Yesus menegaskan bahwa ketika dia sudah mati, bangkit, naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, dia mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi yang telah diberikan otoritas penuh, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Itu deklarasinya. Oleh karena itu ketika dia sebelum naik ke sorga memberitakan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi, jadikan semua bangsa murid, dan kemudian mereka bukan hanya sekedar murid tapi dibaptis, kemudian mereka juga diajar. Dibaptis dan kemudian diajar. Jadi jangan cuma dibaptis kemudian tapi tidak diajar. Dibaptis dan diajar untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada muridnya pun diajar dulu oleh Tuhan, kemudian dia juga diperintahkan untuk mengajar orang lain. Ya, jadi ada bertahap. Yesus mengajar muridnya, murid-muridnya mengajar kepada orang lain. Itu tahapannya dalam konteks ini. Dan kemudian Yesus juga menegaskan ketika dia muridnya harus mengajar, yang diperintahkan kepadanya, dan ketahuilah katanya, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan ini atau deklarasi ini atau penegasan ini berlaku untuk semua orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Dan gereja itu adalah alat Tuhan untuk kepanjangan tangan Tuhan dalam konteks menjalankan perintah ini. Salah satu goal dari amanat agung ini adalah semua bangsa menjadi murid. Semua bangsa menjadi murid, dan mereka menjadi pelaku, murid dan pelaku. Goalnya. Nah, gereja itu tugasnya adalah memfasilitasi semua ini. Oleh karena itu tugas gereja adalah memberitakan firman. Beritakan firman kepada seluruh bangsa, seluruh etnis, supaya mereka suatu saat sama dengan muridnya. Ketika tadi saya katakan Yesus mengajar muridnya, muridnya mengajar kepada orang yang diinjil. Itu tahapannya begitu. Dan kemudian ketika muridnya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka orang yang diajar oleh muridnya pun harus melakukan apa yang muridnya lakukan. Jadi ada multiplikasi. Tugas gereja adalah memang melakukan tugasnya multiplikasi, pemuridan kepada banyak orang, supaya murid itu juga pergi memberitakan firman, dan kemudian mereka juga mengajar, dan kemudian orang yang diajar, kemudian mereka harus pergi lagi mengajar lagi dan memberitakan firman Tuhan lagi. Ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kami ada tamu dari Jerman. Orang Jerman ini orang yang luar biasa, karena gerejanya tidak boleh lebih dari 50 orang.
Ketika ada orang datang ke gereja, kemudian sudah ada 60 orang, yang 10 orang dimuridkan lagi. Yang 10 orang dimuridkan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi gerejanya tetap 50 jumlahnya, karena yang 10 diutus ke negara-negara lain. Dan setiap kali ada orang datang lebih dari 50, selebihnya itu dimuridkan lagi, kemudian diutus lagi untuk memberitakan Injil lagi. Dan selalu begitu. Ini gerejanya tumbuh luar biasa karena memang dia ada di mana-mana. Dan dia punya keyakinan ketika gereja tumbuh di negara ini, gereja tumbuh di negara ini, itu bagian apa? Bagian dari jemaat kami, kan apa? Kami utus mereka ke sana memberitakan firman Tuhan. Itu kan luar biasa. Jadi tugas amanat agung ini jelas diberitakan kepada kita sebagai gereja. Di dalam Alkitab ada 109 ayat yang menunjuk kepada gereja, dan gereja itu selalu kaitannya dengan jemaat atau umat. Itu ada 109 ayat. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius itu ada 22 ayat memang. Ada 2 ayat. Lalu di dalam surat-surat yang lain ada total ada 109 ayat yang berkaitan dengan kata jemaat, gereja, eklesia, church, ya. Igreja dalam bahasa Portugisnya itu adalah ditujukan semua kepada jemaat sebagai gereja, jemaat sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menunaikan tugas amanat agung ini. Nah, untuk menunaikan tugas amanat agung ini Tuhan memperlengkapinya dengan kuasa. Maka Yesus berkata, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi itu telah diberikan kepada dia, dan kemudian dia impartasikan kepada muridnya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke dunia sudaja. Jangan termasuk otoritasnya, termasuk kuasanya. Jadi kalau ada orang memberitakan firman Tuhan, biasanya, dan saya pastikan mereka akan menikmati kuasa ini, menikmati otoritas ini, menikmati janji yang Tuhan janjikan ini. Ketika kita hidup di dalam ketaatan memberitakan firman Tuhan, melakukan misi ilahi ini, karena kita sebagai gereja harus melakukan tugas misi, maka otoritas itu berlaku atas kita. Orang yang memberitakan firman Tuhan pasti memiliki otoritas ini karena sesuai dengan janjinya. Ayat ini berlaku untuk mereka yang memberitakan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mau memberitakan firman Tuhan, maka saudara akan menikmati otoritas ini. Saudara akan menikmati kuasa ini. Tapi kalau saudara tidak mau memberitakan firman Tuhan, hidup biasa-biasa saja, jangan heran saudara kemudian berkata, kenapa aku biasa-biasa saja ya? Kenapa aku kok tidak pernah alami seperti mereka ya? Karena mungkin tugas kita tidak kerjakannya. PR yang Tuhan berikan kepada kita tidak kerjakan. Bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih? Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kerjakan firman ini. Gereja menjalankan misi ilahi. Saudara dan saya harus menjalankan misi ini kepada banyak orang. Kalau saudara mungkin belum bisa pergi ke tempat-tempat jauh, saudara bisa mulai dari keluarga sendiri. Jadikan keluarga kita ini murid Tuhan. Paling tidak bisa dalam konteks keluarga kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita mengajar kepada anak kita, kepada cucu kita, untuk bisa mereka juga menjadi murid Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan untuk menjadi seorang penginjil, saudara bisa kemana-mana. Itu anugerah luar biasa karena saudara dipakai dengan cara yang luar biasa, pergi kemana-mana untuk mempersiapkan mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ini penting sekali buat kita. Jadi tugas kita memahami pentingnya bagaimana kita hidup sebagai murid Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Beberapa tahun yang lalu saya ke Banyuwangi, ada orang umurnya sudah 70 tahunan. Ada yang satu sudah 69, yang satu 70 tahun. Dan saya ketemu dengan mereka, kemudian mereka cerita, Pak, kami ini usianya sudah mau habis. Maksudnya gimana? Saya tidak tahu berapa lama lagi saya hidup di dunia ini. Kalau saya diberi kesempatan 10 tahun, maka saya tinggal 10 tahun, 80 tahun berarti umur saya sampai sana.
Nah, saya akan gunakan umur 10 tahun yang Tuhan berikan kepada saya. Bahkan mungkin dia berkata, mungkin tidak sampai 10 tahun, tapi mungkin cuma 5 tahun. Mungkin saya bisa 75 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi bagaimana saya akan menggunakan waktu 5 tahun ini untuk hidup saya yang paling akhir? Terus kemudian ide Bapak gimana? Saya akan belajar firman dan saya akan belajar terus menginjil setiap hari. Setiap hari. Umur 69 tahun dan yang satu 70 tahun. Dia berkata, hidup saya tinggal sedikit. Hidup saya sudah mau finish. Jadi apa yang harus saya buat untuk Tuhan di hari-hari terakhir saya? Dan dia katakan, saya akan memberitakan Injil setiap hari kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Injil. Dan dia kerjakan. Suatu saat ketemu saya lagi di Banyuwangi, saya ke Banyuwangi lagi bilang, Pak, paling tidak sudah ada sekian ratus orang dari mulut saya orang mendengar Injil. Dan itu buat saya kepuasan, Pak. Ketika sekarang setiap hari saya tidak memberitakan ini, saya ada rasa gelisah yang luar biasa. Mungkin seperti Yeremia, seperti ada tulang-tulangnya terbakar api. Kalau dia tidak berjalan, rasanya ada sesuatu yang membakar dirinya, dia harus berjalan. Dan ketika dia mulai berjalan memberitakan firman Tuhan itu, rasanya badan saya terasa adem, tidak panas lagi. Dan setiap kali dia bersaksi begitu saja, ya, luar biasa. Saya nggak tahu dia udah lama nggak ketemu dengan orang ini, apakah dia udah meninggal atau tidak, ya. Karena sekarang sudah nggak ada yang bisa memberitakan Injil tiap hari. Itu luar biasa. Dan dia berkata, ketika saya memberitakan Injil, ayat ini digenapi. Ada otoritas, ada kuasa, ada hikmat yang tidak pernah saya pikirkan selama ini. Selama ini saya pikir saya ini tidak bisa firman Tuhan gini-gini. Ketika saya mulai bersaksi, tiba-tiba muncul ayat. Dia bisa berkata-kata. Dia berkata, ini heran. Kalau bukan Tuhan, pasti saya tidak bisa mengerjakan seperti itu. Itu karena apa? Ayat ini digenapi atas orang-orang yang memberitakan firman. Tantangannya ada gak? Ada banyak tantangannya. Tapi kalau kita takut dengan tantangan, maka kita tidak akan pernah hidup di dalam kemenangan. Tantangan-tantangan itu akan menghambat kita menjadi orang yang terus kalah, atau tantangan itu akan membuat saudara dan saya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang itu selalu ada rintangan, betul ya? Orang yang juara satu selalu ada musuhnya. Kalau juara satu gak ada musuhnya, ya namanya, wah itu anugerah luar biasa. Tiba-tiba ada pemain sepak bola diumumkan, wah ini juara satu, tapi musuhnya ada nggak? Nggak ada musuhnya, nggak lucu kan gitu ya, nggak rame. Orang mau nyampe kepada juara itu selalu ada pembandingnya, ya, ada pertarungannya, ada tantangannya. Tantangannya semakin hari semakin ringan atau semakin berat. Ya, biasanya kalau udah masuk dari babak penyisian, babak seperempat final, kemudian sampai kepada final, itu tantangannya makin berat musuhnya. Karena itu bagian dari apa? Lolos seleksi kan gitu ya. Orang yang sampai final kan orang yang luar biasa kan itu. Tapi dia harus mengalahkan sekian tim. Nah saudara dan saya juga begitu. Kalau saudara menjadi orang yang menang, kalau saudara ketemu dengan tantangan dalam memberitakan Injil, pilihannya adalah saudara akan tetap menjadi orang yang kalah atau saudara akan menjadi pemenang. Kalau saudara menjadi pemenang, saudara maju bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa maju bersama dengan Tuhan, saudara akan tidak pernah menikmati kuasa itu. Saudara tidak pernah menikmati otoritas ini. Otoritas ini diberikan kepada orang yang mau memberitakan firman. Kemana saja memberitakan firman? Gak usah tadi di Belanda, bisa tetangga, bisa mendoakannya, mulai mendoakannya begitu ya, satu persatu. Saya tuh pengen mendoakan orang ini, saya pengen suatu saat orang ini mendengar Injil. Bagaimana caranya kita mengungkapkannya nanti? Suatu saat ketika saudara mau berbuat seperti itu, Tuhan akan tuntun dan kemudian ketemu dengan orang itu dan saudara bisa memberitakan firman. Dan saya berkali-kali mengalami itu. Saya biasanya akan mendoakan orang dulu. Doakan orang ini, doakan. Kemudian ketika ketemu orangnya itu tiba-tiba berikan hikmat.
mulai muncul dan kemudian kita mulai sampaikan firman kepada orang. Orang itu mendengar firman. Dari pagi saya katakan begini, kalau seandainya kita ada 100 orang, itu 100 orang ya, rata-rata hampir 100 orang ya, yang dewasa sama anak muda. Kalau misalnya 100 orang memberitakan Injil, saya targetnya mungkin gak usah banyak-banyak, gak usah 10 setiap orang. Misalnya 1 orang 1 tahun ya, 1 tahun kan panjang banget ya, 12 bulan ya. 1 tahun 1 orang saja saudara memberitakan firman Tuhan, karena kita 100 orang, maka ada 100 orang minimal mendengar Injil. Dari siapa? Dari jemaat dia baik. Ada 100 orang. Nah, kalau saudara bisa memberitakan setahun 2 orang, artinya setengah 6 bulan pertama saya 1, 6 bulan kedua nanti 1 lagi, berarti 2 orang. Kalau itu dikerjakan oleh 100 orang, maka dalam setahun minimal ada 200 orang. Panennya kapan? Kita nggak tahu panennya. Yang penting sudah menabur firman. Mungkin panennya bisa 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Benih itu biasanya ditaburkan nunggu panennya kan lama, begitu ya. Kalau saudara lihat tanaman padi, kayak Pak Jeremy cerita ini tanam padi, gitu ya. Nanam padi itu mulai dari padinya disebar begitu ya, sampai kemudian sampai menghasilkan buah dan kemudian dipanen, itu waktunya panjang, bukan 1-2 hari. Waktunya panjang, bukan dari 1 minggu, 2 minggu, waktunya panjang. Begitu mulai ketika kita menabur firman, mungkin bukan tahun ini panennya, bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Paling tidak benih itu akan tumbuh di sana. Saya mendengar kesaksian ada orang sudah 50 tahun. Orang itu 50 tahun, kemudian dia akhirnya bertobat masuk gereja. Kemudian mulai diselidiki, kenapa kamu masuk gereja? Ternyata ketika dia masih kecil, ada orang yang pernah memberitakan nama Yesus kepada dia. Umur 7 tahun atau 8 tahun dia bersaksi. Waktu saya masih kecil, saya ingat cerita tentang Tuhan Yesus dan ada orang yang menyampaikan itu. Saya tidak ngerti itu pada waktu itu. Tapi hari ini justru saya teringat dengan cerita Yesus tentang anugerah Yesus yang menyelamatkan orang. Dan kemudian hari ini oleh karena pertolongan Tuhan saya bisa masuk gereja 50 tahun. Jadi umur 7 tahun dan 8 tahun berarti berapa? 42 tahun kira-kira. 42 tahun buah yang ditaburkan, benihnya ditaburkan itu tumbuh. Sudah 42 tahun baru tumbuh dan memanennya. Ya, ini kan luar biasa. Kadang-kadang memang butuh waktu panjang untuk bisa panen, untuk bisa menuai, tapi itu harus ada orang yang harus mulai menabur benih. Nah, ketika saudara dan saya mau menabur benih firman ini kepada banyak orang, suatu saat siapa yang akan panen, tapi paling tidak kita ngerti bahwa suatu saat akan ada panen besar. Ya, makanya sekarang ini banyak gereja harus mulai banyak memberitakan Injil kepada banyak orang, sebanyak mungkin orang harus mendengar nama Yesus. Lewat mana? Lewat berbagai macam cara dan strategi yang dibuatnya supaya firman disampaikan kepada seluruh bangsa. Panennya kapan? Panennya tidak tahu. Pokoknya sekarang gunakan semua kemampuan, semua fasilitas, semua yang ada, gunakan untuk memberitakan firman. Yang akhir-akhir ini ngetren adalah lewat media sosial, betul ya? Media sosial adalah alat yang sedang diizinkan Tuhan pakai ya, untuk alat sarana pemberitaan firman Tuhan. Sebelum saudara dan saya menikmati masa pandemi seperti ini, dulu pemberitaan firman yang lewat media itu hanya beberapa orang saja yang melakukannya, betul ya? Betul ya? Paling Pak Niko, Pak GB dan beberapa lah. Ya, stasiun TV pun beberapa juga TVRI kadang-kadang memberitakan. Tapi tidak se-booming pada masa pandemi ini. Hampir setiap hari firman Tuhan dikhotbahkan di sana. Kalau saudara tiap hari klik hari ini ada, sore juga ada. Firman tinggal buka
saja. Jadi ini kan luar biasa, saudara bisa gunakan kesempatan-kesempatan ini sebaik mungkin saudara untuk menaburnya. Supaya apa? Supaya suatu saat benih-benih yang ditabur itu tumbuh. Ya, saya sama Pak Yosua masuk di lewat media sosial salah satunya ya. Tadi saya cerita bahwa hari Kamis misi di gereja YouTube. Ya. Tadi pagi saya buka sudah ada 1.000 orang yang melihatnya dan menontonnya, 1.000 orang. Hari Jumat saya khotbah lagi, waktunya nggak lama, ya. 20 menit kira-kira gitu. Sudah ada 888 orang yang nonton. Paling tidak bahasa bisa menabur ke banyak orang, betul ya? Itu kapan? Lewat media sosial. Kalau saya khotbah di sini cuma berapa orang yang nonton? Sedikit orang ya. Tapi ketika kita sudah masuk dalam media sosial, wah, itu potensi yang nonton itu besar sekali. Potensi yang bisa menikmati taburan kita itu besar sekali, bukannya 100-200 orang. Makanya menggunakan sebaik mungkin ketika saudara punya media sosial di Facebook atau apa pertemanan saudara. Saya seringkali melihat pertemanan ini, pertemanannya siapa nih? Kira-kira ada dari mereka, saya akan coba add semuanya ya. Kalau mereka sudah add, saya tinggal konfirmasi saja begitu ya. Dan setiap minggu paling tidak saya harus ngisi tentang kaitannya entah kesaksian, entah firman, entah doa. Tag di sana. Supaya apa? Supaya itu orang bisa melihat. Ya, mungkin tidak banyak, tapi paling tidak mereka mendengar itu. Saya nggak tahu kapan panennya karena saya tidak bisa memanennya. Tuhan yang akan coba menemukan benih itu loh, dan orang lain yang bisa memanennya juga, siapa tahu begitu. Tapi usaha kita untuk memberitakan firman itu jangan berhenti karena ada masalah. Kadang-kadang masalah yang timbul itu diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita lebih kreatif. Amin ya. Masalah yang timbul seringkali itu justru diizinkan oleh Tuhan supaya saudara dan saya lebih kreatif. Bertanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang harus saya kerjakan ya dalam kondisi yang seperti ini? Di dalam kondisi yang seperti ini apa yang harus saya buat untuk bisa berbuat lebih daripada biasanya? Yosua dan saya, Yosua banyak sekali di sini di YouTube ya, bukan ada 100-200 orang, bisa ribuan orang. Ya, akhir tahun saya membuka kesaksian saja sudah ditonton oleh 111.000 orang. Yang di gereja YouTube ini 111.000 orang, dan di channelnya Pak Yusuf Malubulu ya. Saya belum ngecek sampai hari ini, tapi saya sudah merasa bahwa itu sudah melampaui target saya. Target saya adalah saya berdoa ingin bersaksi kepada 25.000 orang di dalam masa pandemi. Tapi ternyata Tuhan buat panjang sampai akhirnya ada 111.000 orang nonton. Itu karena apa? Karena dimulai dari sebuah doa. Tuhan apa ya? Waktu belum masa pandemi ini saya seringkali ya diizinkan beberapa pelayanan di gereja, ya. Di gereja-gereja lain. Ya. Tapi ketika ada masa pandemi itu muncul, kelihatannya itu seakan-akan berhenti. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan pewahyuan hikmat kepada kita, ya, untuk bisa berbuat lebih melampaui dari apa yang sudah kita pikirkan selama ini. Kadang-kadang pikiran kita ini terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia kelihatannya menutup jalan, tapi sebenarnya Tuhan sedang buka jalan. Sudah perhatikan? Seakan-akan Tuhan menutup jalan. Ya, saya tidak dipanggil gereja sama sini kan ya. Seakan-akan itu menutup jalan, tapi sebenarnya itu Tuhan sedang membuka jalan baru, membuat paradigma baru, buat wawasan baru, supaya kita tidak terpaku dengan pengalaman masa lalu. Tuhan sedang buat pengalaman masa kini dan terus akan terus dikembangkan oleh Tuhan. Mungkin tahun depan bisa saja berbeda caranya strateginya, tapi kita juga harus open mind, buka pikiran kita.
buka hati kita, buka wawasan kita, dan selalu bersandar pada Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja sebagai lembaga misi Tuhan bisa mengerjakan amanat agung ini dengan kreatif. Amin. Saudara mau mengerjakannya? Amin. Saya gak usah banyak-banyak targetnya. Satu orang saja setahun. Satu orang saudara boleh doakan, satu orang itu doakan. Nanti coba akhir tahun ya. Aku bisa catat nanti akhir tahun aku. Biar semua jemaat bersaksi kepada siapa yang bersaksi. Setuju kan? Oh, satu orang. Oh, berarti kalau ternyata ada 50 orang, oh berarti sudah ada 50 orang yang ditabur. Tidak masalah. Tapi paling tidak kita ada usaha untuk membedakan menabur. Menabur bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan. Nah, biasanya tueak itu adalah akan ditueak ketika ada orang menabur dengan perkataan dan perbuatan. Karena banyak orang yang sudah melihat tentang kebaikan orang Kristen, tetapi mereka tidak mengerti siapa Kristus yang sesungguhnya. Maka perlu ada yang namanya perbuatan dan perkataan. Ada orang yang penting perbuatan saja, menurut saya tidak lengkap. Harus perbuatan dan perkataan. Itu baru lengkap. Supaya apa? Supaya mereka mendengar secara utuh, bukan dari perbuatan kita saja, tapi dari perkataan kita. Nah, di dalam Peter Wagner itu berkata bahwa taburan itu adalah seperti orang menabur gitu ya. Tapi kemudian nanti akan ada tahap pemupukan, kemudian ada akan namanya tahap pemanen. Ada beberapa tahap untuk bisa melakukan panen raya suatu saat. Dan saya percaya sekarang Indonesia sedang dipersiapkan untuk dibuat. Suatu saat kita akan melihat panen raya besar-besaran gereja. Nah, masalahnya adalah siapa gereja mempersiapkan diri, mempersiapkan pemimpin yang peka terhadap panenan-panenan nantinya. Dulu ada orang bersaksi zamannya dia 30 SPKI sekarang ada 3 juta orang bertobat. Tetapi rupanya gereja tidak siap. Akhirnya banyak orang kembali ke sana. Gereja harus mulai siap. Makanya dulu saya pernah ikut latihan leadership, mempersiapkan tentang 1 juta pemimpin. Untuk apa? Untuk memimpin gereja masa depan sana. Yang selama ini tidak terpikir, karena ada 1 juta pemimpin yang sedang dipersiapkan untuk apa? Menjadi leaders gereja-gereja di masa yang akan datang. Karena gereja, sebagian orang sudah melihat ini akan ada tuean besar. Gereja harus siap-siap mempersiapkan leaders yang takut akan Tuhan, punya wawasan yang cukup untuk apa? Untuk suatu saat menggembalakan mereka. Saya berharap agar saudara dan saya pun ikut paling tidak mempersiapkan diri. Kalau seandainya suatu saat ada orang mau bertobat, saudara harus siap menjawabnya. Saudara siap menuntunnya. Saudara, oleh karena itu perlu saudara jadi murid yang terus belajar firman. Ketika ada orang bertanya, saudara sudah mulai bisa menuntunnya mengarah kepada jalan yang benar sesuai dengan firman. Siapakah kita untuk bisa mengerjakan misi pemberitaan amanat agung? Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa Surgawi buat segala kebaikan-Mu. Kami pagi ini sudah mendengar firman Tuhan. Dialah firman-Mu yang mengajar kami untuk terus memberitakan firman Tuhan, karena ini menjadi amanat agung-Mu kepada setiap kami jemaat Tuhan, gereja Tuhan, untuk melakukan tugas ini. Berikan kami semua kemampuan ya Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat ya Tuhan Yesus, untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa, menjadi alat-Mu memberitakan firman, sehingga kami juga akan menikmati otoritas dan kuasa yang Tuhan janjikan atas semua kami yang percaya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kami ucap syukur. Dan jemaat Tuhan diberkati dengan pengetahuan, dengan wawasan, hikmat, manfaat daripada Tuhan.
untuk menjadi jemaat yang siap untuk menjadi penabur dan juga penuai pada saatnya ketika Tuhan menunjukkan otoritas dan kuasanya di dalam penuaian atas kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar memotivasi kita untuk kita terus senantiasa menjadi pelaku firman, memberitakan firman kepada banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan warta sepekan kegiatan kita. Minggu ini adalah minggu yang istimewa. Ada hari-hari selain hari besar umat agama Islam, Idul Fitri, dan kita juga akan merayakan hari kenaikan Isa Masih ya. Jadi ada beberapa kegiatan dalam minggu ini, yaitu KPK tetap berjalan seperti biasa hari Selasa di KPK masing-masing, KPK Yordan, Galilea, Nazaret hari Selasa, dan akan dikoordinasi oleh koordinator masing-masing KPK.